Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Masih semangat belajar kan? Ayo kita belajar lagi. Tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pada pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang teknologi pangan, ikan bandeng presto dan ikan pindang, serta keberagaman makanan kesukaan. Namun sebelum belajar, mari berdoa dulu ya, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar. Ikan adalah sumber protein bagi manusia. Ikan dapat diolah dengan teknologi pangan menjadi berbagai olahan. Sebagai contoh, bandeng presto dan ikan pindang. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Coba simak bacaan berikut ya tentang ikan bandeng presto. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Coba amati kembali bacaan bandeng presto. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Ada 3 paragraf pada teks bandeng presto. Nah, sekarang cobalah untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama. Bandeng presto dimasak menggunakan apa? Ya, benar, panci presto. Informasi yang kedua. Panci presto akan membuat daging ikan menjadi apa? Ya, benar, menjadi lunak. Informasi yang ketiga. Kemasan bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jadi, teks bandeng presto menceritakan tentang cara membuat bandeng presto. Selain menjadi bandeng presto, ikan juga dapat diolah menjadi ikan pindang. Tahukah kamu apa itu ikan pindang? Coba simak berikut ini ya. Ikan pindang adalah ikan yang diolah dengan cara pindang. Pindang adalah cara mengolah ikan dengan penggaraman yang diikuti proses perebusan. Cara ini dilakukan untuk membuat ikan bertahan lama. Contoh ikan yang sering diolah dengan cara pindang yaitu ikan bandeng, tongkol, dan kembung. Cara pembuatan ikan pindang cukup mudah. Ikan yang akan dipindang dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, ikan ditaburi garam yang selanjutnya direbus hingga air mendidih dan ikan matang. Setelah itu, sisa air dikeluarkan
dan ikan dalam wadah ditaburi garam kembali. Selanjutnya, ikan direbus kembali dengan sedikit air. Ikan direbus selama 30 menit atau hingga air habis. Ikan yang diolah dengan cara pindang ini dapat bertahan hingga 3 bulan. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Dayu, Siti, dan Lani dari cerita tersebut? Lani, Dayu, dan Siti memiliki kebiasaan yang berbeda dalam menyantap buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu. Dayu menikmati bolu pisang, sedangkan Lani lebih suka makan buah apel. Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Dayu, Siti, dan Lani sedang menikmati makanannya. Kemudian Beni, Udin, dan Edo datang membawa ragam makanan. Coba amati makanan yang dibawa oleh Udin dan teman-teman ya. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan makanan hasil pengolahan teknologi pangan. Coba tuliskan daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar tersebut. Isikan dalam tabel seperti ini di buku tugasmu ya. Coba kita isi bersama-sama ya. Yang pertama, ayam goreng, sosis, buah apel, daging kornet, roti tawar, dan susu dalam kemasan. Nah, bagaimana dengan kalian? Makanan apa yang paling kamu sukai? Coba tuliskan makanan yang disukai dalam keluargamu. Isikan dalam tabel seperti ini di buku tugasmu ya. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.